Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanasaluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita insyaallah ta'ala akan memulai atau membuka pelajaran baru di antara silsilah pelajaran rutin kita setiap ba'da subuh, yaitu pelajaran dengan kitab Syarh Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan kitab ini dan tentunya beberapa mukaddimah yang terkait dengannya, ada satu catatan penting yang ingin ana peringatkan dari pelajaran yang telah lalu, yaitu akidah salaf ashabul hadis. Naam, biasanya suara ibu-ibu itu sampai ke bawah ya. Suaranya sampai ke lantai di bawah. Kadang-kadang kita terganggu juga. Tapi khairan insyaallah. Taib. Ini terkait dengan pelajaran akidah salaf ashabul hadis. Itu pada pelajaran yang lalu itu di kisah Harun ar-Rasyid itu ada nama, yaitu Ali bin Ja'far. Dan itu yang saya bacakan dan memang itu yang saya kuatkan. Tapi saya ingin katakan di sebagian cetakan itu di situ Isa bin Ja'far. Tertulis Isa bin Ja'far. Mungkin punya gitu, Isa bin Ja'far. Naam. Tapi saya lebih menguatkan nama yang tertulis di situ adalah Ali bin Ja'far. Antum bisa tambah sebagai footnote ya. Thayyib. Kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kita lihat pada buku yang nanti insyaallah taala akan kita pelajari ini, yaitu buku Syarh Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan yang perlu kita
pahami dan kita ketahui sebelum kita memulai masuk kepada pembahasan kitab ini. Al-Imam Al-Muzani itu nama beliau adalah Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzani Al-Misri. Beliau adalah salah seorang dari murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah, yakni beliau berguru langsung kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah. Beliau nisbatkan dengan Al-Muzani itu nisbat kepada nama, yaitu nama Muzainah bin Ad bin Tabikhah. Muzainah itu nama orang ya, nama buyut-buyutnya, yang nama aslinya itu Amr. Itu Muzainah bin Ad bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya, nama Muzainah itu nama aslinya Amr. Nama benar itu Amr. Nah, dari situlah, dan beliau ini adalah dari kabilah yang masyhur. Ya, disitulah Al-Imam Muzani ini dinisbatkan, maka kita sering lebih mengenal nama beliau Al-Muzani. Ya, jadi Al-Muzani itu bukan nisbat kepada tempat atau nisbat kepada pekerjaan atau yang semisal, tetapi nisbat kepada nama daripada buyut-buyutnya. Nah, beliau Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah itu lahir pada tahun 175 Hijriyah. Itu pada tahun itu wafat seorang ulama besar yang bernama Al-Laits bin Sa'ad. Bernama Al-Laits bin Sa'ad. Beliau ini lahir pada tahun berapa? 175 Hijriyah, dan beliau wafat pada tahun 263 Hijriyah. Meskipun tahun wafat ini menurut keterangan Al-Imam As-Subki itu tidak diketahui tahun wafat beliau. Tetapi bisa dilihat dari zaman beliau dan zaman hidupnya imam-imam pada saat hidupnya beliau rahimana wa rahimahullah. Naam. Dan beliau Al-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani itu punya guru-guru itu tidak banyak. Beliau punya guru itu cuma ada beberapa saja. Sebab itu para ulama menerangkan kenapa Al-Imam Al-Muzani itu punya guru yang tidak banyak. Kurang lebih ada 5 orang guru 6 orang guru. Kenapa guru beliau itu tidak banyak? Ada 2 alasan disebutkan oleh para ulama. Alasan yang pertama itu karena beliau itu saking bermulazamah dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimana wa rahimahullah. Jadi beliau itu mulazamah keras dengan Al-Imam Asy-Syafi'i terus menerus begitu. Sehingga beliau tidak belajar dari guru-guru yang lain. Beliau tidak melakukan rihlah, perjalanan ke tempat-tempat yang lain untuk menuntut ilmu. Ya, ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua itu beliau tidak melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu karena beliau mencukupkan dengan duduk di majelis para ulama-ulama yang datang ke Mesir saja.
Jadi zaman itu kan ulama-ulama itu datang ke kota-kota ilmu, datang ke satu tempat, di samping dia menimba ilmu dari syekh yang ada di sana, dia juga mengajar dari di tempat-tempat tersebut. Nah, biasanya ulama-ulama lokal yang ada di situ ya hadir di majelis mereka. Nah, itu yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Dua alasan ini yang dikemukakan oleh para ulama sehingga mereka mengatakan bahwa Al-Imam Al-Muzani itu ini faktor yang menyebabkan beliau itu tidak punya banyak ilmu. Banyak guru. Tapi kalau kita di zaman ini tidak punya banyak guru, itu faktornya karena memang kita sibuk untuk apa? Kira-kira sibuk apa itu? Sibuk. Ya, antum tahulah apa kesibukannya. Ya. Nah. Kemudian Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah, beliau mempunyai murid-murid yang sangat banyak sekali. Beliau punya murid-murid yang sangat banyak dan lahir dari tangan beliau itu ulama-ulama besar. Bahkan kalau dalam pandangan-pandangan fikih itu beliau melahirkan murid-murid yang punya perbedaan pandangan fikih dalam madhab. Ya seperti siapa? Abu Ja'far At-Tahawi, Al-Imam At-Tahawi. Tahu Al-Imam At-Tahawi? Penulis kitab Akidah At-Tahawiyah. Al-Imam At-Tahawi dalam pandangan fikihnya itu madhab apa? Madhab apa? Hanafi. Madhab apa? Hanafi. Al-Imam Al-Muzani dalam pandangan fikih bermadhab apa? Syafi'i. Ternyata luar biasa ya, para imam-imam dari lintas madhab itu mereka punya sanad yang saling bersambung dalam belajar. Ya, sehingga sangat naif kalau di zaman ini kita kemudian membatasi diri kita dengan madhab tertentu tanpa menoleh kepada madhab yang lain. Ya. Nah, sementara Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi sendiri itu adalah merupakan ponakannya Al-Imam Al-Muzani dari pihak ibu. Yakni saudara perempuannya Al-Imam Al-Muzani itu anaknya kepada Al-Imam At-Tahawi. Nah, Al-Imam At-Tahawi sebagai ponakan itu belajar pada pamannya. Iya, Masya Allah. Di sini para ulama mengatakan bahwa kehidupan Al-Imam Al-Muzani itu memang kehidupan keluarga yang penuh dengan ilmu. Kehidupan keluarga yang apa? Penuh dengan ilmu. Mereka sibuk dalam belajar, ya, mengajar, dan di zaman itu dari apa? Dari kutab-kutab itu lahirlah ulama-ulama besar. Belajarnya itu tradisional. Datang di masjid, ya, dengan guru, dengan papan tulis, kemudian setor hafalan, dia mengajar menulis, mengajar membaca, ya, mengajar nahu, ya, dan seterusnya. Walaupun memang pada zaman-zaman itu bahasa Arab masih belum terlalu mengalami distorsi, ya. Tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri itu mempelajari kedalaman bahasa Arab itu sampai beliau harus datang ke pedalaman-pedalaman itu, tinggal bersama mereka 15 tahun lamanya. Untuk apa? Mempelajari kedalaman bahasa Arab. Tapi kalau zaman sekarang ini memang bahasa Arab itu sudah banyak mengalami distorsi. Saya sendiri menyaksikan di negeri Yaman itu, kalau dulu-dulu kita datang ke Badui-Badui kita bisa dapatkan bahasa-bahasa yang fasih, ya, susunan bahasa Arab yang bagus. Tapi kalau zaman ini kita datang ke Badui itu kita hampir tidak mengerti pembicaraan mereka. Jauh pembicaraan mereka dari bahasa Arab, sudah mengalami kebanyakan mengalami distorsi, perubahan-perubahan, terpengaruh dengan hal-hal yang lain dan seterusnya. Kemudian di antara murid Al-Imam Al-Muzani yang paling terkenal juga adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sabuni, yaitu adalah Imamul A'immah, imamnya para imam. Siapa dia dalam madhab Syafi'i?
Siapa yang mendapatkan gelar imamnya para imam dalam madhab Syafi'i? Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, Al-Imam Ibnu Khuzaimah itu yang wafat pada tahun 311 Hijriah, seorang alim besar ya dalam madhab Syafi'i, ahli hadis. Beliau juga adalah merupakan muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Kemudian yang berikut murid beliau, murid Al-Imam Al-Muzani ini adalah siapa namanya? Abul Qasim bin Bashar. Abu Qasim bin Bashar, Syekhnya Ibnu Suraij. Ya. Kemudian murid beliau adalah Zakaria bin Yahya As-Saji. Zakaria bin Yahya As-Saji. Kemudian murid beliau adalah Abul Hasan bin Hawsa, wafat pada tahun 320 Hijriah. Dan murid beliau yang lainnya adalah Abu Nuaim bin Adi. Murid beliau yang lain lagi yang paling terkenal adalah Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim. Siapa beliau ini? Beliau ini seorang imam besar, anak dari imam besar yaitu Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi, ulama besar, imam besar dalam bidang hadis. Beliau punya anak namanya Abdurrahman. Itu Abdurrahman mempunyai kitab akidah yang bagus sekali, tipis saja, kutaib, kitab kecil, yaitu Aslus Sunnah. Nah, kitab itu beliau kumpulkan dari pertanyaan beliau kepada bapaknya dan kepada sahabat bapaknya, yaitu Abu Zur'ah Ar-Razi. Dia tanyakan tentang permasalahan akidah, lalu bapaknya menjawab, Abu Zur'ah menjawab dengan jawaban yang sama persis. Dia tulis dalam satu catatan kecil, jadilah kitab kecil namanya Aslus Sunnah dalam bidang akidah. Ternyata beliau ini selain berguru kepada bapaknya yang alim, beliau juga berguru kepada Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi wafat pada tahun 327 Hijriah. 327 Hijriah. Nah, dari sini ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kita pahami dan kita mengerti bahwa ternyata ulama-ulama besar itu, mereka kalau kita telusuri masing-masing mereka, itu bersambung sanad-sanad mereka dalam belajar ilmu agama. Tidak ada di antara mereka itu yang tiba-tiba lahir langsung jadi orang alim, itu tidak ada. Atau tidak ada yang di antara mereka itu yang dia duduk-duduk, dia renung langsung keluar jadi ulama, itu tidak ada. Melainkan mereka semua mempunyai perjalanan, dalam catatan biografi mereka perjalanan panjang, dan mereka saling bertemu antara satu dengan yang lainnya. Iya, saling duduk di majelis, walaupun kemudian nanti karena perjalanan ilmiah dalam belajar ilmu agama, mereka mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda dalam persoalan-persoalan fikih. Iya. Maka dari itu kita lihat Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu beliau tidak mengikuti guru beliau dalam pandangan fikih, madhab fikih. Justru madhab fikihnya adalah madhab Hanafi. Padahal guru beliau adalah Al-Imam Al-Muzani, madrasahnya Asy-Syafi'iyah. Al-Imam Al-Muzani itu dari beliau inilah tersebar paham-paham dan cara-cara beristidlalnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Bahkan beliau termasuk tokoh yang sakral dalam madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu tersebar melalui tangannya Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Walaupun ada murid-murid Imam Syafi'i yang lainnya yang juga menyebarkan pandangan-pandangan fikih Al-Imam Syafi'i, tetapi mereka semua kalau dilihat daripada popularitas mereka di bidang fikih itu kalah sama Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Taruhlah seperti murid Al-Imam Asy-Syafi'i yang paling alim di antara mereka juga adalah Abu Bakar Al-Humaidi rahimana wa rahimahullah, salah seorang guru Imam Bukhari.
juga adalah murid Al-Imam Asy-Syafi'i, satu tabaqat dengan Al-Imam Al-Muzani. Tetapi dalam bidang fikih, Al-Imam Al-Humaidi adalah ahli fikihnya kota Makkah, tetapi Al-Imam Al-Muzani popularitasnya dan pandangan-pandangan fikihnya lebih kuat kalau dibandingkan dalam pandangan Syafi'iyah daripada imam-imam tersebut. Sebab itu para ulama mengatakan ketika mereka memberikan pujian-pujian kepada Al-Imam Al-Imam Al-Muzani, ya, mereka mengatakan bahwa di antara kehebatannya Al-Imam Al-Muzani itu adalah di bidang fikih. Beliau kalau di dalam bidang hadis itu beliau sampai pada derajat thiqah. Derajat apa? Thiqah. Antum tahu kalau dalam belajar ilmu hadis itu ada istilah-istilah kepada rawi yang nanti dikatakan rawi ini berarti dia sahih, rawi ini dia hasan, rawi ini dia lemah. Jadi kalau ada rawi diberikan julukan dengan sodok, itu tabakatnya apa? Rawi yang diberikan julukan dengan thiqah, itu tabakatnya apa? Rawi yang adil, dhabtun, thiqatun, nah itu apa? Tabakatnya apa? Itu ada. Rawi yang dhaif atau rawi yang apa namanya buruk hafalannya, rawi yang sering goncang hafalannya, itu tabakatnya apa? Itu ada tabakat-tabakat para perawi dengan istilah-istilah kepada mereka dalam kedudukan mereka di bidang hadis. Nah, Al-Imam Al-Muzani itu kalau di bidang hadis itu beliau thiqah. Beliau apa? Rawi yang thiqah. Dan beliau ini meriwayatkan hadis itu sangat sedikit sekali. Beliau dalam bidang hadis itu sangat sedikit sekali beliau meriwayatkan hadis. Tetapi beliau punya pandangan-pandangan fikih yang sangat luar biasa sekali. Sehingga apa namanya? Dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Ad-Dahabi, itu Al-Imam Al-Muzani ini beliau memfokuskan diri beliau untuk mempelajari fikih itu karena atas bimbingan guru beliau yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebab itu kata Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Ad-Dahabi di dalam Syiar A'lam Nubala ketika menukil biografi Al-Imam Al-Muzani ini, itu beliau meriwayatkan bahwa suatu ketika ada seorang hakim itu yang bernama Bakar bin Qutaibah di kota Mesir. Jadi Bakar bin Qutaibah ini dia hakim di kota Mesir. Ketika dia datang di kota Mesir itu kemudian dia bertemu dengan Al-Imam Al-Muzani, lalu dia katakan ada ketika dia bertemu dengan Al-Imam Al-Muzani itu ada salah seorang dari muridnya siapa sang hakim ini Bakar bin Qutaibah ini bertanya kepada Al-Imam Al-Muzani, apa dia katakan? Dia katakan bahwa kada ja'a fil ahadits tahrimun nabith wa ja'a tahliluh. Datang dalam hadis-hadis Nabi itu banyak pengharaman tentang nabith, dan juga ada datang hadis-hadis yang berbicara tentang halalnya nabith. Iya, tahu nabith? Nabith itu khamar yang difermentasi. Ya, pada pelajaran akidah salaf ashabul hadis sudah kita singgung itu, ya. Madhab Hanafi membolehkan, ya. Nah, maka ketika itu dia tanya, dan dia ini memang Hanafi, ya. Bakar bin Qutaibah ini bermadhab Hanafi. Jadi ketika dia bertemu dengan Al-Imam Al-Muzani yang memang bermadhab Syafi'i yang berpandangan bahwa nabith itu haram, dia ingin katakan, ya, salah seorang muridnya itu berkata kepada Al-Imam Al-Muzani, ada hadis-hadis tentang nabith itu datang dalam dua versi. Versi pertama mengharamkan, ada versi kedua menghalalkan. Tapi kenapa kata beliau lima qaddamtumul tahrim? Kenapa kalian lebih mengutamakan hadis-hadis tentang keharaman? Padahal kan ada hadis-hadis tentang penghalalan nabith juga. Kenapa? Maka apa kata Al-Imam Al-Muzani? Kata beliau tidak ada seorang pun, ya, yang berpandangan di masa jahiliyah bahwa nabith itu haram, kemudian di zaman kita ini jadi halal. Jadi orang-orang jahiliyah saja berpandangan ini barang haram. Lalu ketika orang Islam yang lebih harusnya menjaga diri dari hal-hal yang memabukkan itu berpandangan halal. Iya, begitu kata beliau. Dan apa kata beliau? Kata Al-Imam Al-Muzani setelah mendebat ini muridnya
Bakar bin Qutaibah yang bermadhab Syafi'i Hanafi ini, kemudian apa kata beliau? Hakim ini, dia katakan, wah ini memang pandangan yang bagus, ya. Pandangan Al-Imam Al-Muzani ini pandangan yang bagus. Maka kalau kita bicara tentang biografi Al-Imam Al-Muzani itu banyak sekali ada pujian-pujian dari ulama-ulama besar tentang cara beliau dalam bermunadharah, cara beliau dalam berdiskusi. Beliau berdiskusi itu sangat bagus sekali dan penyampaian hujah itu sangat kuat sekali, Al-Imam Al-Muzani. Nah, sampai suatu ketika beliau dibimbing oleh gurunya, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini yang kemudian membuat Al-Imam Al-Muzani banyak memfokuskan dirinya untuk mempelajari fikih. Yaitu kata Al-Imam Asy-Syafi'i suatu ketika begini kepada Imam Muzani, hal laka fi ilmin, apakah engkau mau suatu ilmu yang jika asabta fihi ujirta wa in akhta'ta lam ya'tham. Engkau ada satu ilmu yang kalau engkau salah, keliru di dalamnya, engkau tidak berdosa. Kalau engkau benar, engkau dapat pahala. Tapi kalau engkau salah, engkau tidak berdosa. Ada ilmu yang kalau benar pahala, salah tidak berdosa. Oh, ilmu luar biasa ya. Kalau ilmu luar biasa, benar dapat pahala, salah tidak berdosa. Maka apa kata Al-Imam Al-Muzani? Wa ma huwa, ilmu apa itu? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, al-fiqhu, ilmu fikih. Ilmu apa? Fikih. Maka kata Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah, falazimtuhu wa ta'allamtu minhul fiqha wa darastu alaih. Sejak hari itu aku selalu mengkonsentrasikan diriku untuk senantiasa bersama dengan Al-Imam Asy-Syafi'i dan aku belajar fikih dari beliau, ya, sampai beliau akhirnya menjadi ulama besar dalam bidang fikih, yaitu khususnya dalam madhab Syafi'i. Suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mempunyai firasat yang luar biasa sekali terhadap Al-Imam Al-Muzani ini. Ya, dan firasat Al-Imam Asy-Syafi'i ini menjadi kenyataan di kemudian hari dengan kredibilitas keilmuan yang ada pada Al-Imam Al-Muzani. Yaitu kata Al-Imam Asy-Syafi'i ketika melihat konsentrasi dan ketekunannya Al-Imam Al-Muzani dalam belajar fikih, lalu kata Al-Imam Asy-Syafi'i kepada beliau begini, la tudrikanna zamanan takunu aqyasa ahli dzalika zaman. Nanti engkau akan benar-benar mendapati suatu zaman yang pada zaman itu engkau orang yang paling ahli kiasnya, paling kuat kiasnya pada zaman tersebut. Pada apa? Pada zaman tersebut. Jadi zaman ketika manusia mulai mengalami kerepotan dalam memahami nas-nas, apalagi ketika mereka mendapati nas-nas yang dohirnya ada kontradiksi, itu maka pandangan-pandangan Imam Al-Muzani adalah pandangan-pandangan yang paling kuat di situ, ya. Untuk apa? Untuk mengamalkan nas-nas yang seolah-olah ada kontradiksi padanya. Ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, pujian-pujian terhadap Al-Imam Al-Muzani ini banyak sekali ya, pujian-pujiannya. Tetapi saya tidak mungkin untuk menyampaikan semuanya. Hanya ada beberapa hal yang kiranya penting bagi saya untuk menyampaikan beberapa pujian para ulama terhadap Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Di antaranya Al-Imam Ad-Dahabi di dalam Syiar A'lam Nubala itu mengatakan bahwa Al-Imamul Allamah Faqihul Millah Alamuz Zuhad. Al-Imam Al-Muzani itu adalah imam yang alim dari kalangan para ulama, al-allamah, dan beliau adalah orang yang paling faqih terhadap agama dan alamuz zuhad, yaitu panjinya para ahli zuhud, panji-panjinya para ahli zuhud. Naam. Dan Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah juga dikatakan oleh Al-Ubadi
kana zahidan aliman jadilan hasanal kalam fin nadhar. Al-Imam Al-Muzani adalah seorang yang sangat zuhud, sangat alim, dan sangat terampil dalam berdebat kalau sekiranya beliau itu harus berdebat, harus menyampaikan argumen-argumen beliau. Dan Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah dikatakan oleh Ibnu Yunus bahwa la yakhtalifu fihi haqidun min ahlil fiqhi, ya, tidak diperselisihkan oleh orang yang cerdas dari kalangan ahlul fiqh tentang apa? Kedudukan beliau, tentang kedudukan Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Al-Imam As-Subuki berkata bahwa Al-Imam Al-Muzani adalah Al-Imamul Jalil, Nasirul Madhab, wa Badrus Samai, kana jabala ilmin, munadhiran mihjajan, zahidan wari'an, mutaqallilan minad dunya. Al-Imam Al-Muzani adalah imam yang jalil, Nasirul Madhab, penolong madhab Syafi'i, Badrus Samai, Badrus Samaihi, ya, di bulannya langit fikih itu, bulannya langit fikih, maksudnya ini ungkapan yang menyebutkan bahwasanya beliau itu penerang dalam persoalan fikih. Karena jabala ilmin, beliau adalah gunungnya ilmu, munadhiran mihjajan, orang yang paling terampil dalam berdiskusi, yang mihjajan, yakni hujah-hujahnya itu sangat kuat sekali, zahidan wari'an, sangat zuhud dan sangat wara', orang yang mutakallilan minad dunya, orang yang mencukupkan dirinya dengan sedikit dari kehidupan dunia. Ya, ini beliau dalam urusan dunia itu tidak terlalu begitu berambisi, tidak terlalu berambisi, dan orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam As-Subuki. Ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, kiranya pujian-pujian para ulama ini cukup bagi kita untuk mengetahui kedudukannya Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah. Kalau antum tanyakan apa faedahnya kita mengerti dan memahami pujian-pujian para ulama terhadap seorang imam, maka faedah yang paling terpenting adalah yang pertama itu merupakan tazkiyah terhadap imam tersebut. Ya, tazkiyah merupakan rekomendasi. Apalagi di zaman seperti ini, banyak orang mengaku bahwa dia pernah bermajelis di sini, bahwa dia pernah berguru di sini, bahwa dia adalah muridnya si fulan dan si fulan, tapi umumnya ya, guru-guru tersebut sendiri tidak mengerti siapa dia. Ya, bahkan mungkin mereka tidak memberikan rekomendasi kepada dirinya. Oleh sebab itu rekomendasi dari guru itu sangat penting. Rekomendasi dari guru itu sangat penting. Apalagi dari orang-orang yang alim, yang setabakat pada zamannya atau yang terpercaya keilmuan mereka pada zaman tersebut. Sebab apa ya ikhwan? Kalau tidak perlu adanya tazkiyah, maka siapa saja bisa berbicara dalam urusan agama ini sekehendak hatinya. Iya, siapa saja bisa mengaku, siapa saja. Oleh sebab itu, kalau kita lihat ya, kita lihat di Arab itu, saya tidak bicara tentang di Mamlakah ya, di Madinah atau di Makkah karena saya kurang begitu paham dan saya tidak pernah hidup ke sana, di sana ya. Paling kita cuma ziarah untuk ibadah. Tetapi kalau untuk di negeri Yaman sendiri, ya kita mendapati, ya namanya negeri Yaman, orang Arab, semua orang berbicara dengan bahasa Arab, ya. Semua orang berbicara dengan bahasa Arab, hatta nenek-nenek di kampung-kampung yang cuma taunya masak itu dan makan kot. Makan kot itu ada satu daun makanan di sana yang dimakan. Kalau itu persis kayak kita di Indonesia Timur itu orang makan siri, makan pinang. Nah, itu di Yaman itu kot namanya, daun itu dimakan. Itu ada orang-orang yang cuma kerjanya makan-makan kot aja. Kalau antum datang bawa buku ke dia, dia baca, dia bisa baca. Tapi tidak ada semua orang Arab itu jadi dai, tidak ada. Tidak ada semua orang Arab jadi ustadz.
Tidak ada semua orang Arab jadi pengajar, tidak ada. Padahal apakah mereka nggak tahu bahasa Arab? Bahasa Arab itu bahasa nenek moyangnya mereka. Iya, bahasa apa? Nenek moyangnya mereka. Tetapi apa ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, oleh sebab itu perlu adanya tazkiyah. Para ulama yang mereka dari bayi kalau mau dikatakan nangis saja itu sudah dengan bahasa Arab, mereka nangis yang hidup di Arab ya, itu nangis dengan bahasa Arab, itu ketika mereka mau belajar atau mereka mau ngajar, itu mereka datang kepada para guru belajar. Al-Imam Asy-Syafi'i dari satu tempat ke tempat yang lain, Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Asy-Syatibi, pokoknya semua para ulama itu mereka mengunjungi guru-guru dan mereka bermulazamah dengan guru-guru itu puluhan tahun lamanya. Iya. Dan apa? Dari situ tersebarlah keilmuan mereka, baru mereka mendapatkan tazkiyah, mendapatkan posisi untuk ngajar. Contoh paling konkret adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimana wa rahimahullah. Paling sederhana. Kita sebut Al-Imam Al-Bukhari karena sangat terkenal dengan kitab sahihnya dan keilmuannya sangat diterima oleh kawan maupun musuh. Al-Imam Bukhari itu ketika beliau dibawa oleh ibunya ke kota Makkah, seorang yatim ya, bapaknya meninggal beliau masih kecil, dibawa sama ibunya di kota Makkah belajar sampai kemudian beliau nggak mau pulang lagi dari Makkah, tetap di kota Makkah untuk belajar. Dalam masa-masa belajar sampai keilmuan beliau begitu hebat, terkenal di majelis, itu belum ada yang mentazkiyah beliau, belum ada. Dan belum ada yang mengatakan beliau alim, belum ada. Sampai beliau mengeluarkan kitab tarikh, lalu dibaca kitab tarikh itu oleh para ulama. Imam-imam besar membaca tarikh itu, Al-Imam Bukhari. Setelah mereka membacanya, dia berbicara tentang sanad, tentang rawi. Ya, tarikh itu bukan belajar tentang, bicara tentang tata cara wudu, bukan. Tapi dia bicara tentang apa? Fokus keilmuannya tentang apa? Rawi-rawi. Ya, dari situ kemudian kagum para ulama-ulama besar. Ya, semisal guru Imam Bukhari yang bernama Ishaq bin Rahawai, itu alim besar dalam bidang hadis. Membaca karangannya Al-Imam Bukhari takjub. Lalu kitab beliau tersebar kemana-mana, dibaca oleh alim-alim di zaman itu, dan mereka semua angkat tangan Imam Bukhari alim di bidang. Maka dari situlah popularitas Imam Bukhari mulai naik. Jadi bukan naik karena dipaksa tumbuh sebelum waktunya, bukan. Tetapi memang benar-benar mereka mengalami proses, dan memang tazkiyah itu datang kepada mereka dari ulama-ulama besar, barulah Allah tempatkan mereka pada tempat yang semestinya. Mafhum ya ikhwan? Maka di sini faedah yang paling penting untuk apa? Kita mempelajari biografi para ulama. Oh, ulama ini kenapa sampai dia hebat kayak gitu? Kenapa sampai kita belajar dari dia? Kita lihat, oh ternyata dia di dalam bidang zuhud sangat zuhud. Dia di bidang kehati-hatian sangat wara. Dia di bidang ibadah sangat ahli dalam beribadah. Dia di bidang kerakusan terhadap dunia, dia tidak terlalu rakus terhadap dunia. Nah itu. Baru apa? Tazkiyah. Tazkiyah kepada mereka. Sampai dikatakan begini, Al-Imam Al-Muzani ini kalau dalam hal wara, kehati-hatian, itu terhadap diri beliau sangat keras, tapi ketika orang-orang lain, kepada orang-orang lain beliau sangat longgar. Artinya ada hal-hal tertentu yang bagi beliau itu tidak mau, meskipun hal itu adalah hal mubah. Kalau pada orang lain beliau anggap biasa saja, tidak apa-apa. Saya beri contoh, ada satu kisah yang menarik di zaman tabi'in. Ada seorang imam, saya lupa namanya, itu dia tidak mau menerima pemberian dari orang kafir. Dia tidak mau menerima pemberian dari orang kafir, orang Yahudi tidak mau. Ya, padahal hukum asal pemberian itu apa? Mubah, iya kan? Nabi pernah menerima pemberian dari Yahudi apa enggak? Pernah, bahkan dikirimin daging kepada Nabi, ya, walaupun daging itu dikasih racun, ya kan? Tetapi ketika ini sang alim, dia bersikap keras terhadap dirinya. Dalam hal-hal seperti itu dia tidak mau. Ditanyakan kenapa? Tidak mau. Dia katakan, saya tidak mau menerima pemberian dari orang itu karena saya takut nanti saya jatuh cinta kepadanya. Saya baik kepadanya. Saya merasa berhutang budi kepadanya. Kalau saya merasa berhutang budi kepadanya, ada perasaan cinta kepadanya. Sementara Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Dia bersikap apa? Keras pada dirinya, hati-hati. Tapi kalau orang lain melakukan tidak apa-apa, sah saja, karena itu bukan perkara yang haram. Ya, paham ya? Jadi para ulama itu
Mereka menggunakan standar yang sangat ketat para alim itu terhadap diri mereka. Bukan mereka mengatakan, nah ini boleh, ini mubah. Bukan. Iya. Di dalam belajar saja, ikhwan, mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka. Sampai kalau kita lihat pada ulama di zaman ini, Al-Alama Ibnu Baz rahmatullah alaih, itu saya pernah membaca dalam biografi beliau, kalau beliau keluar dari rumah beliau ke tempat beliau memberikan muhadarah, itu beliau selalu membawa buku. Dan orang yang ikut sama beliau itu disuruh baca bukunya. Lalu beliau nanti kalau perlu kasih catatan, beliau kasih taklik, kalau enggak ya didengarkan, dibaca. Sampai suatu ketika, dalam satu perjalanan, orang yang suka baca buku kepada Al-Alama Ibnu Baz ini diam. Diam. Lalu beliau tanya, kenapa kalian diam? Kata mereka, ya Syekh Afan, pemandangan di luar ini bagus sekali. Ya, bagus sekali. Ya, sehingga kami menikmati pemandangan ini, kami enggak baca. Dikata Syekh begini, baca. Tapi nanti kalau kita perjalanan ke sana ini, kamu yang di kanan itu baca, kamu yang di kiri lihat pemandangan. Nanti pulang, kamu yang tadi lihat baca, yang tidak lihat itu lihat. Supaya pulang baru kalian berdua cerita. Yang kau lihat apa, yang kau lihat apa. Tapi baca tetap harus. Ya, paham ya ikhwan? Tapi kalau kita sekarang nongkrong sampai berjam-jam, gak baca buku, gak ada faedah, debat kusir, ya. Kadang-kadang jalan kemana-mana habisin waktu cuma untuk apa? Ya maaf saja kadang-kadang kita nge-gym juga terlalu lama, ya. Nge-gym sampai 1 hari full, ya waktu kita itu berharga ya kawan. Apalagi seorang penuntut ilmu, apalagi seorang dai. Bagi penuntut ilmu biasa enggak apa-apa sudah ya, kalian habiskan waktu enggak apa-apa. Tapi bagi seorang dai aib. Umat ini ada di dalam apa? Pengawasan dirinya. Ya dia menjadi benteng terhadap umat. Kalau waktunya habis cuma nganggur ngomong yang enggak faedah, lalu umat ini mau dikawal bagaimana? Iya. Kalau waktunya habis untuk hal-hal yang mubah, tantangan umat begini besar, lalu dia mau membentengi umat ini dengan yang apa? Iya. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sekali lagi para ulama, orang-orang alim itu mereka sangat ketat terhadap diri mereka meskipun mereka longgar kepada orang-orang selain daripada mereka dalam hal zuhud, dalam hal wara, dalam hal ibadah, ya kan? Kalau orang-orang awam dia sholat malam 1 rakaat setiap hari wajar aja. Tapi kadang-kadang orang-orang alim mereka menganggap aib kalau dia sholat malam itu cuma 3 rakaat. Iya, aib bagi dirinya. Dia bersikap keras. Kalau orang-orang awam dia sibuk dengan urusan dunianya, para penuntut ilmu, pemula sibuk dengan urusan dunianya biasa saja. Tapi sebagai seorang alim dia sibuk dengan urusan dunia, itu aib bagi dia. Kenapa aib? Orang dunia dan akhirat itu susah bersatu, hadirin dan hadirat. Ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, dunia dan akhirat itu susah bersatu. Sehingga kalau orang alim sibuk dengan urusan dunia, saya yakin urusan akhiratnya pasti terbengkalai. Maka dari itu Al-Imam Syekh Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih, beliau pernah membuat satu judul bab ya dengan judul apa? Sibuk dengan urusan dunia itu melemahkan hafalan para penuntut ilmu. Sibuk dengan urusan dunia apa? Melemahkan hafalan para penuntut ilmu. Di bawah bab itu beliau sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan yang lainnya, yaitu mangkanatil akhiratu hammu, barang siapa yang akhirat adalah ambisinya, dan seterusnya dari hadis tersebut. Ala kulli hal, ini faedah yang paling penting dari mempelajari tentang biografi para ulama, supaya kita berusaha untuk mencontoh mereka. Bagaimana dalam belajar, bagaimana dalam ibadah, bagaimana dalam mengajar, bagaimana dalam bermuamalah, dan seterusnya. Ya. Nah, taib ilahuna ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Sebenarnya ada hal penting yang ingin saya sampaikan juga, beberapa hal. Boleh ya kita tahan sedikit waktunya? Iya. Iya. Enggak buru-buru apa enggak? Enggak buru-buru ya. Ini hari Ahad libur ya, ibu-ibu juga libur, saya yakin mereka. Kalau sudah rajin ngaji di sini, saya yakin lah ibu-ibu
buru-buru suami-suaminya untuk tinggalkan majelis ilmu ya. Nah, makanya antum ajak istri ngaji ya, supaya bisa sepemahaman. Jangan antum sibuk ngaji, istri tidak sibuk ngaji, nanti pandangan berbeda. Ya, kalau pandangan berbeda mau disatukan agak repot. Apalagi kalau antum sibukkan istri antum dengan urusan masak terus-menerus, antum di rumah sudah nggak ngajar dia, hati-hati. Nafkah yang paling penting bagi keluarga itu ilmu. Iya. Antum sibuk memberikan nafkah makan, minum, tempat tinggal, nafkah ilmu ngasih enggak? Ini bahaya, ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian ini semua pemimpin dan kalian akan ditanya di hari kiamat tentang kepemimpinan kalian. Akan ditanya tentang anak kalian, akan ditanya tentang istri kalian. Beda halnya kalau sudah maksimal, lalu Allah takdirkan mereka tidak sesuai dengan keinginan, itu beda. Itu urusan lain. Iya. Nah. Taib ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini ada nasihat yang ingin saya sampaikan di sini pada kesempatan ini, yaitu ada satu hadis. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ini hadis ini saya tulis di buku saya ya. Itu syarah hadis pilihan. Hadis yang ke-6. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikunna bitasbih wat tahlil wat taqdis. Waqidna bil anamili fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun wala taghfulna fatansainar rahmah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian, ini khitabnya Rasulullah ini kepada para wanita, kepada ibu-ibu. Alaikunna, ya, hendaklah kalian. Tapi meskipun khitabnya kepada ibu-ibu, ini berlaku kepada semua. Tapi nasihat khusus, ya, nasihat khusus. Kenapa nasihat khusus ini tentang hal ini paling penting kepada muslimah? Karena memang wanita itu kalau pikirannya tidak disibukkan dengan zikir, itu pikirannya akan sibuk dengan masak. Iya. Maaf saja, jangan protes dulu ya. Ibu-ibu boleh aja protes nanti lain kali ya. Tapi ini kalau pikirannya tidak disibukkan dengan urusan agama, tidak dengan zikir, tidak dengan hal-hal yang ibadah, itu pikirannya akan sibuk dengan urusan-urusan dunia. Iya. Maka Rasulullah mengatakan, "Alaikunna bitasbih wat tahlil wat taqdis." Hendaklah kalian bertasbih, bertahlil, bertakdis. Ya. Dan apa? Waqidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun wala taghfulna fatansainar rahmah. Sesungguhnya, dan kata beliau, dan apa, hitunglah tasbih tersebut dengan jari jemari kalian. Sesungguhnya jari jemari tersebut akan ditanya dan berbicara. Dan janganlah kalian lalai dari berzikir kepada Allah sehingga melupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Hadis ini jelas sekali menunjukkan kepada kita tentang kedudukan zikir. Rasulullah sangat memotivasi kita untuk zikir. Zikir ini perkara yang ringan sekali di lisan, tapi banyak manusia lalai dari. Banyak manusia yang lalai dari. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan perbanyaklah mengingat Allah, perbanyaklah zikir kepada Allah agar kalian itu beruntung. Jadi keberuntungan itu apa? Sebab-sebab untuk meraih keberuntungan di akhirat dan lebih-lebih lagi di dunia itu adalah dengan apa? Zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang apa? Yang banyak. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, itu Rasulullah mempermisalkan zikir. Kata beliau begini, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya itu bagaikan orang hidup dan orang mati. Bagaikan apa ya kawan? Orang hidup dan orang mati. Orang yang lisannya sibuk berzikir dengan orang yang tidak sibuk berzikir kepada Allah itu bagaikan orang hidup dan orang mati.
Datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga, Rasulullah bersabda, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairin minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dira'an wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Kata Rasulullah, aku itu inda dhanni abdi, ya, berada dalam prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersama dengannya apabila dia mengingatku. Ingat kalimat ini, aku selalu bersama dengannya apabila dia mengingatku. Jadi ma'iyah Allah itu bersama dengan orang yang apa? Selalu membasahi lisannya dengan dzikir dan menenangkan hatinya dengan dzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata di dalam hadis ini dikatakan, wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila dia mengingatku pada dirinya, niscaya aku akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah Azza wa Jalla. Wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairin minhum, ya. Apabila dia mengingatku dalam satu perkumpulan, niscaya aku akan mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik. Dan seterusnya dari hadis tersebut. Al-Imam Muslim juga meriwayatkan, sabakal mufarriduna qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah, qala adzzakirunallaha dzikran adzzakirunallaha katsira wadzakirat, yaitu kata Nabi, telah unggul, telah menang al-mutafarridun. Para sahabat bertanya, siapa mutafarridun itu wahai Rasulullah? Beliau berkata, adzzakirunallaha katsira wadzakirat, yaitu laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Naam. Ikhwanna fiddin azzani Allah wa iyyakum, dari sini kita tahu beberapa faedah zikir, ya. Faedah zikir itu orang yang banyak berzikir kepada Allah, dia meraih keridaan Allah dan mendapatkan pahala. Dia meraih keridaan Allah dan mendapatkan pahala. Yang kedua, zikir dapat mengusir setan. Zikir itu dapat mengusir setan, ya. Dan apa? Yang ketiga, zikir dapat mendatangkan kegembiraan dan melapangkan dada, melunakkan hati, ya. Menghapus dosa dan menjadi penghibur kesepian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Di situ apa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan lebih dahsyat dari itu apa? Orang-orang yang sibuk dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini mengantarkan dia sampai pada tingkat muraqabah, pengawasan Allah terhadap dirinya. Pengawasan Allah terhadap dirinya sehingga dia selalu berada dalam naungan malaikat. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlad dzikri inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahlad dzikri. Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang mereka selalu menyebar di jalan-jalan untuk mencari orang-orang yang berzikir, ahlu dzikri, mencari ahlu dzikri. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadau halummu ila hajatikum. Apabila sebagian dari mereka mendapati orang-orang satu majelis yang sedang berzikir, mereka mengatakan kepada teman-teman yang lain, marilah kemari, ya, kepada hajat yang kalian cari, ya. Lalu apa? Qala, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya, lalu malaikat-malaikat itu menaungi orang-orang yang berzikir itu sampai ke langit dunia. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Adhkar itu beliau menjelaskan kepada kita begini, i'lam anna fadla dzikri la yuhsah. Ketahuilah bahwa keutamaan zikir itu tidak terhitung jumlahnya. Wa ayatul Qur'ani wal ahaditsu bihi katsiratun masyhuratun. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan zikir itu sangat banyak sekali dan masyhur.
wa huwa min aisaril a'mal wa afdaliha wa huwa gidhaul qulub wa riyaduha. Dan yang paling ringan sekaligus paling utama dari keutamaan zikir itu adalah zikir adalah makanan hati. Zikir adalah makanan hati dan taman baginya. Taman bagi hati tersebut yunawwiruha wa yutahhiruha wa yajluha. Dan zikir itu dia menerangi hati, dia mensucikan hati, serta dia membersihkan hati. Kata Imam An-Nawawi di dalam apa? Al-Adhkar. Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani mengatakan wa minal istikthari minadz dzikri istimta'un bihayatil qalbi fa innal qalba idza khala min dzikrillah sara kal mayyit wa idza umira bidzikri kana hayyan nayyiran. Kata Al-Hafidh begini, Ibnu Hajar Asqalani di dalam Fathur Rabbani itu kata beliau, dan di dalam memperbanyak zikir itu terdapat apa? Faedah-faedah. Seperti apa? Kenikmatan kehidupan, istimta'un bihayatil qalbi, kenikmatan kehidupan hati. Hati mendapatkan kenikmatan hidup. Hati itu dengan apa? Perbanyak zikir kepada Allah. Dan apa? Fa innal qalba idza khala min dzikrillah, hati, karena hati apabila dia kosong dari zikir kepada Allah, itu sarakal mayyit, maka dia akan seperti apa? Bangkai. Wa idza umira bidzikri, apabila hati itu dipenuhi dengan zikir, dimakmurkan dengan zikir, kana hayyan nayyiran, niscaya hati itu hidup dan bercahaya. Ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan komentar-komentar para ulama banyak sekali di sini. Cuma saya mau berikan satu catatan begini. Kalau nas-nas ini dan keterangan-keterangan para ulama ini telah menerangkan kepada kita tentang keutamaan dzikir, maka jika sekiranya ada orang yang mengatakan bahwa dzikir itu tidak terlalu begitu penting, dzikir tidak bisa menghidupkan hati, bahkan bersemedi lebih baik daripada menenangkan hati daripada berzikir, maka orang ini telah terjatuh ke dalam apa? Amalan-amalan yang membawanya kepada kekufuran. Ya, ucapan-ucapan yang telah membawanya kepada kekufuran. Kenapa? Karena pertama, dia mengatakan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah itu tidak lebih baik dari sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Yang kedua, dia menentang bahwa zikir yang disebutkan oleh Rasulullah dan para sahabat serta para ulama bahwa dapat menenangkan hati dan dapat memberikan cahaya kepada hati, itu tidak benar. Sebab apa? Bersemedi lebih menenangkan hati daripada zikir. Maka ini otomatis dia mendustakan ayat-ayat Allah, dia mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kalimat-kalimat yang membawa kepada kekufuran. Yang ketiga, bahwa bersemedi itu cenderung terjadi padanya kesyirikan-kesyirikan yang nyaris orang ini akan bersekutu dengan syaitan. Nyaris orangnya akan bersekutu dengan syaitan, lalu membandingkan syariat Allah dengan syariat agama lain yang lebih baik, maka ini juga sebab-sebab terjatuh ke dalam apa? Kekafiran. Terjatuh ke dalam apa ya ikhwan? Kekufuran. Ketika dia mengatakan wah ini bersemedi lebih baik, berarti dia ada rasa agama, syiar agama yang lain itu lebih baik daripada syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Kemudian apa? Kalau dia katakan semedi itu lebih baik, maka sungguh orang ini dia telah terjatuh dalam sinkritisme agama. Dia telah terjatuh di dalam paham apa? Menyamakan agama, menyamakan semedi dengan dzikir, itu adalah kekufuran. Karena menyamakan yang tidak disyariatkan oleh Allah dengan yang disyariatkan oleh Allah itu adalah apa? Kekufuran. Oleh sebab itu ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, terkadang ucapan-ucapan yang ringan dalam lisan manusia tetapi besar akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memperingatkan kita dari hal ini dengan sabdanya, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nar ab'ada mimma bainal masyriq.
Sesungguhnya seorang hamba benar-benar berucap dengan satu ucapan, satu kalimat, tanpa dia pikirkan akibatnya, namun justru dengan itu melemparkan dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Sejauh timur dan barat. Maka sangat hati-hati ya, sangat hati-hati. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.